warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik karena sudah menyempatkan hadir untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok pada hari ini. Sebelumnya, apakah adik-adik sudah saling kenal mengenal? Belum, Bu. Ada yang sudah mengenal Ibu? Belum. Oke, jadi alangkah lebih baik kita mengawali kegiatan pada hari ini dengan perkenalan terlebih dahulu ya. Kita mulai dari sebelah kanan ini. Perkenalkan, nama saya Lot Ismail, biasa dipanggil Angga. Perkenalkan, nama saya Fitriani, biasa dipanggil Fitri. Nama saya Anifah, biasa dipanggil. Perkenalkan, nama saya Tudia Ruspa Haju, biasa dipanggil Tudia. Perkenalkan, nama saya Rahmat Idris, biasa dipanggil Aku. Oke, jadi di sini sudah ada Alda, ada Fitri, ada Anifa, Vidya, dan juga ada Amir. Oke, jadi perkenalkan, nama Ibu Sarfianul Afifah Mutawafid, bisa dipanggil Vidya. Oke, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baik kita mengawali dengan membaca doa. Apakah ada yang bisa mengirim doa pada hari ini? Oke, udah silakan. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, mari kita berdoa dimulai. Sudah selesai. Terima kasih ya. Nah, untuk membuat suasana pada kegiatan hari ini menjadi lebih fokus dan juga menyenangkan, kita akan bermain sebuah permainan ya. Adik-adik boleh berdiri sebentar. Oke, jadi kita akan bermain tepuk pagi, siang, dan malam ya. Ya, Bu. Jadi kalau Ibu bilang tepuk pagi, adik-adik tepuk tangan 1 kali. Jika Ibu bilang tepuk siang, tepuk tangan 2 kali. Dan jika tepuk malam, adik-adik tidak usah menepuk tangan. Oke, bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Biasa, Bu. Oke, ada yang tidak fokus ya. Oke, kita ulangi. Oke, tepuk pagi, tepuk malam, tepuk siang, tepuk pagi siang, tepuk malam. Oke, sudah fokus ya? Ya, Bu. Oke, adik-adik dipersilakan untuk duduk kembali. Nah, sebelumnya apakah adik-adik sudah tahu tujuan kita berkumpul pada siang hari ini? Belum, Bu. Oke, jadi tujuan kita berkumpul pada siang hari ini adalah untuk melaksanakan layanan konseling kelompok, di mana berdasarkan analisis kebutuhan yang sudah Ibu lakukan. Jadi adik-adik di sini memiliki latar belakang masalah yang sama, yaitu memiliki masalah terhadap emosi. Nah, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, apakah ada yang ingin bertanya terkait dengan kegiatan pada siang hari ini? Belum. Oke, belum ada ya. Nah, jadi di sini Ibu ingin menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan ini ada beberapa asas yang perlu adik-adik ketahui. Di mana adik-adik perlu mengetahui bahwa dalam kegiatan ini memiliki asas kerahasiaan. Jadi adik-adik harus merahasiakan apapun informasi yang adik-adik ketahui dan adik-adik dengarkan pada pertemuan pada siang hari ini. Dan juga Ibu harap adik-adik menyampaikan segala informasi dari diri adik-adik secara terbuka tanpa ada yang harus adik-adik tutupi. Dan juga terakhir Ibu harap adik-adik datang pada siang hari ini secara sukarela tanpa ada paksaan sedikit pun.
Apakah ada yang terpaksa mengikuti kegiatan pada siang hari ini? Tidak ada. Oke, tidak ada ya? Ya. Nah, sebelum kita masuk kepada tahap inti, apakah di antara adik-adik ada yang ingin pergi ke luar, ada kegiatan di luar atau ingin ke WC? Tidak. Oke, sudah tidak ada ya? Baik, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, adik-adik sudah siap? Siap. Oke, jadi berdasarkan analisis kebutuhan yang Ibu lakukan, adik-adik memiliki masalah yang sama terkait masalah emosi. Nah, jadi Ibu ingin mengetahui biasanya kejadian apa yang sering bikin adik-adik tidak bisa mengendalikan emosi adik-adik? Ada yang bisa menjawab? Iya, Saudara Alda. Ya, Bu. Yang sering membuat saya menjadi emosi itu penyebabnya karena pacar saya terlambat untuk menjemput saya, Bu. Itu yang sering bikin saya marah. Oke, yang lain ada? Dari Adik Fitri. Baik, Bu. Kalau dari saya, Ibu, kejadian yang sering membuat saya emosi itu adalah ketika janjian dengan teman. Ketika janjian dengan teman untuk mengerjakan tugas di jam 9, tapi teman-teman lain datang di jam 11, sehingga saya sangat marah di situ, Ibu. Oke, yang lain ada? Dari Adik Vidya mungkin? Biasanya, Ibu, yang membuat saya marah itu kalau di rumah adik saya tidak mau mendengarkan kata-kata saya. Itu membuat saya marah. Oke, dari Adik Anifah? Jadi hal yang membuat saya marah itu ketika janjian dengan orang, tapi pas pada hari H orang itu membatalkan janji. Lihat janji ya. Dari Adik Kamiati? Kalau dari saya, Bu, yang membuat saya marah itu ketika saya menyuruh adik saya, tetapi dia tidak mau mendengarkan saya, dia lebih memilih bermain. Di situ membuat saya marah. Oke, jadi latar belakang kejadian yang sering membuat adik-adik marah itu mulai dari karena pacar, dan juga karena janjian dengan teman, dan juga karena adik ya. Iya. Nah, bagaimana cara adik-adik mengekspresikan perasaan marah yang adik-adik alami? Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Oke, silakan Fitri. Bu, kalau cara saya mengekspresikan marah itu dengan ngomel-ngomel sendiri, Bu. Oke, Dengan marah-marah sendiri tidak jelas, Bu. oke, marah-marah sendiri ya. Yang lain ada? Bu, Oke, ada? cara saya mengekspresikan perasaan marah kepada pacar saya yaitu dengan mendiamkan dia, Bu. Oke, mendiamkan ya. Silent treatment. Oke. Yang lain ada? Saya, Bu. Oke. Kalau Ya. saya juga mengekspresikannya itu dengan cara seperti Fitri, ngomel-ngomel, dan setelah itu saya akan balas dendam. Saya tidak mau mendengarkan ayah saya, kata-kata ayah saya juga. Oke. Yang lain? Dari Ami? Kalau saya, Bu, saya ingin ngomel-ngomel kepada adik saya. Banyak yang ngomel-ngomel ya. Iya. Yang terakhir Anifa. Kalau saya mengekspresikannya itu ya saya diam. Diam juga. Jadi berdasarkan penyebab biasanya adik-adik marah tadi, kira-kira menurut adik-adik masalah siapa yang akan kita bahas terlebih dahulu? Gitu ya. Masalah dia, Bu. Oke, masalah tidak yang lain? Sepertinya masalah Fia dan Randi sudah sama, Bu. Oke, jadi akan kita bahas satu kali masalah dari Vida dan juga Ami ya. Ya. Nah, tapi karena waktu kita mungkin tidak mencukupi, jadi apakah kita bisa lanjut pada pertemuan besok? Bisa. Oke, jadi sebelum kita akhiri juga pertemuan pada siang hari ini, alangkah lebih baik kita mengucapkan doa. Ada yang bisa memimpin? Saya. Silakan.
Baik, sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Doa selesai. Terima kasih ya. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah menyempatkan untuk hadir pada siang hari ini. Sampai jumpa besok. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak ya karena sudah hadir tepat waktu pada hari ini. Ya, Bu. Nah, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah lebih baik kita mengawali dengan membaca doa. Ada yang bisa memimpin? Saya. Oke, silakan Adik Fitri. Baik, Bu. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan kita diberi kelancaran. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, jadi sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa masalah yang akan kita bahas pada hari ini adalah masalah dari Vidya dan juga Ami ya, yaitu terkait dengan kejadian yang sering membuat Vidya dan Ami marah itu karena adiknya yang sering tidak mendengarkan perkataan kakak. Oke. Nah, sebelum itu bisa adik Vidya dan juga Ami jelaskan lebih dalam terkait dengan sebenarnya apakah ada masalah lain yang sampai menyebabkan adik dari Vidya dan Ami itu tidak mendengarkan Vidya dan Ami? Ada yang bisa menjelaskan lebih dahulu? Ya, kalau dari saya, Bu, menurut saya itu cuma hal-hal yang simpel kayak misalnya dia masuk ke kamar saya suruh matikan lampu, dia tidak mau dengar. Nah itu kan bikin saya emosi dan marah seperti itu. Oke. Kalau dari Ami? Kalau dari saya, Bu, ketika saya minta tolong untuk mengambilkan barang, tetapi dia cuma sibuk dengan HP, jadi dia tidak mendengarkan saya. Oke, jadi kalau dari Vidya karena memang adiknya tidak mau, dan kalau dari Ami karena sibuk main HP. Nah, teman-teman yang lain apakah ada yang ingin memberikan saran kepada Vidya dan Ami terkait dengan masalah yang mereka alami? Saya, Bu. Oke, silakan. Saran saya untuk mereka berdua agar kiranya dapat melaporkan perbuatan adik mereka kepada ibunya agar ibunya dapat memberikan nasihat kepada adiknya untuk tidak melakukan lagi. Oke, jadi kalau dari Alda yaitu memberitahu kepada orang tua ya, agar orang tua bisa memberikan nasihat dan juga mengingatkan kepada adik dari Vidya dan juga Ami. Kalau dari yang lain, ada yang ingin memberikan saran kepada Vidya dan juga Ami? Saya, Bu. Oke, silakan. Saran saya untuk Rani dan dia mungkin cara menegur adiknya boleh dengan cara yang lemah lembut tanpa harus ngomong-ngomong. Oke, kalau dari Adipa mengurangi ngomel-ngomel ya, jadi bisa menggunakan cara yang lebih lembut. Dari adik Fitri. Baik, kalau dari saya, saran dari saya mengenai permasalahan dari Vidya dan juga Rani, ada baiknya ketika kita mampu untuk melakukan sesuatu, tidak perlu menyuruh orang lain, karena hal itu adalah hal yang kita mampu, maka kita lakukan sendiri tanpa harus menyuruh orang lain. Gitu. Dan kalaupun hal tersebut sudah urgent, itu baru bisa menyuruh orang lain. Tapi kalau hal-hal sepele seperti yang Rahmi dan juga Vidya alami, itu adalah hal-hal yang
bisa kita lakukan sendiri tanpa harus menyuruh orang lain. Oke, jadi kalau dari Fitri, selagi kegiatan tersebut masih bisa kita kerjakan, maka sebaiknya kita kerjakan sendiri ya. Nah, dari adik Vidya dan juga Ami, apakah bisa menerima saran dari teman-teman? Apakah ada yang bisa diambil dari saran teman-teman tadi? Kalau dari saya Bu, saya akan mengambil saran dari Antifa, yaitu menegur dengan cara 5.000 agar dia bisa berhemat. Oke, kalau dari Vidya? Saya sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman atas saran-sarannya. Untuk saran yang diberikan Alda sudah pernah saya lakukan, yaitu melaporkan kepada orang tua tentang perilaku adik saya. Nah, di sini saya berpikir akan mengikuti saran dari Fitri yang dimana kalau hal itu bisa saya lakukan, saya akan mencoba melakukannya sendiri tanpa meminta atau menyuruh saya lagi supaya saya tidak emosi-emosi. Oke, jadi kalau dari Ami, tadi Ami memilih untuk mengikuti saran dari Anifa untuk menegur dengan kalimat yang lebih lemah lembut. Dan juga kalau dari Vidya, Vidya akan mengikuti saran dari Fitri. Selagi kegiatan tersebut masih bisa tidak lakukan, maka akan tidak lakukan sendiri. Nah, jadi karena Vidya dan juga Ami sudah bisa memilih cara untuk menyelesaikan masalah yang mereka alami, maka berarti masalah dari Vidya dan Ami sudah selesai ya. Nah, lalu di sini kita akan membuat kesepakatan terkait dengan pertemuan selanjutnya. Kira-kira kita akan membahas masalah dari siapa? Dari Alda Bu. Oke, masalah dari Alda ya terkait dengan permasalahannya dengan pacarnya. Oke, nah karena pertemuan kita pada siang hari ini sudah tidak memungkinkan untuk membahas masalah Alda, jadi mungkin kita bisa membuat kesepakatan untuk pertemuan selanjutnya. Kira-kira kapan? Besok jam berapa? 10. Oke, besok jam 10 kita bertemu lagi di tempat ini ya. Baik. Nah, sebelumnya Ibu ucapkan juga terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah menyempatkan untuk hadir pada siang hari ini. Ibu ucapkan terima kasih. Sebelum kita akhiri, alangkah lebih baik kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang bisa memimpin? Saya Bu. Oke, silakan adik Alda. Sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini, alangkah baiknya kita reda dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Lebih dan kurangnya Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Baik Bu. Baik, alhamdulillah. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih banyak karena adik-adik sudah hadir tepat waktu pada pagi hari ini. Namun sebelum kita memulai kegiatan pada pagi hari ini, alangkah lebih baik kita mengawali kegiatan dengan membaca doa. Ada yang bisa memimpin doa pada pagi hari ini? Saya Bu. Oke, silakan adik Fitri. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Nah, sesuai kesepakatan kita pada kemarin, jadi pada hari ini kita akan membahas masalah dari adik Alda, yaitu sering emosi ketika pacar lama jemput. Ya, oke. Bisa adik Alda jelaskan lebih lanjut terkait dengan masalah Alda? Jadi yang membuat saya marah itu kan sebelum saya pulang dari sekolah,
saya bilang sama pacar saya kalau saya mau pulang dengan teman saya, tapi dia melarangnya. Kalau dia bilang dia ingin menjemput saya, dia menawarkan untuk jemput saya. Terus saya iakan ajakannya, Bu. Saya bilang oh iya, saya membatalkan pulang dengan teman dan saya memilih pulang dengan dia. Ketika saya menunggu dia, dia lama datang, Bu. Itu yang membuat saya emosi dan itu dilakukan berulang-ulang kali. Oke, dari teman-teman yang lain apakah ada saran atau masukan yang ingin diberikan kepada Alda untuk mengatasi masalah yang dialaminya? Saya, Bu. Oke, silakan. Baik, saran dari saya mengenai permasalahan dari Alda, yaitu kan masalah dari Alda itu dia sering marah karena ketika pacarnya menjemput itu terlalu lama. Ya, kalau saran dari saya, sebelumnya harus ditanyakan dulu ke pacar Alda, apakah dia akan menjemputnya dengan tepat waktu atau tidak. Kalau misalkan dia tidak menjemputnya dengan tepat waktu, alangkah baiknya Alda pulang dengan temannya. Dan kalau misalkan dia tidak tepat waktu, artinya agak sedikit lambat, ada baiknya itu dibicarakan terlebih dahulu supaya Alda tidak langsung marah, tidak langsung berpikir negatif terhadap pacarnya tersebut. Oke, jadi komunikasi ya. Ya. Yang lain ada yang ingin menyampaikan sarannya kepada Alda? Dari video mungkin? Kalau saran dari saya, mungkin Alda bisa menanyakan dulu alasan pacar Alda tidak bisa menjemput tepat waktu, misalnya dia ada di mana atau sedang apa, sehingga Alda tahu oh kenapa dia tidak bisa jemput Alda pada saat itu, jadi Alda tidak akan marah-marah. Oke, jadi itu saran dari dia. Nah, kalau dari Ami, saran untuk Alda? Kalau dari saya, menurut saya Alda pulang saja dulu dengan temannya agar dia tidak marah-marah di saat pacarnya terlambat menjemput. Oke. Yang terakhir dari Anifa, saran untuk Alda? Oke, jadi saran dari saya untuk Alda, mungkin Alda boleh lebih bersabar lagi karena Alda juga kan cuma dijemput. Oke, jadi tadi ada yang mengatakan harus mencari komunikasi, harus sabar juga, dan juga lebih mandiri. Nah, kalau dari Alda, apakah ada saran dari teman-teman yang bisa Alda terima? Ya, Bu. Jadi saya akan memilih untuk mengambil saran dari Fitri karena saya harus bertanya terlebih dahulu kepada pacar saya kalau dia menjemput saya dengan tepat waktu atau tidak. Karena jika tidak, saya akan pulang terlebih dahulu dengan teman saya daripada saya harus menunggu terlebih lama dan itu yang hanya akan membuat saya sakit hati dan juga emosi begitu. Oke. Nah, jadi Anda sudah bisa menemukan solusi dari masalah yang Anda miliki ya. Nah, karena dengan ini berarti masalah dari Alda sudah dapat kita selesaikan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, kira-kira masalah siapa yang akan kita bahas selanjutnya? Mungkin masalah Fitri dan Anifa, karena menurut saya masalah mereka sama terkait emosi karena berulah teman. Oke, jadi semua sepakat untuk pertemuan terakhir berarti ya. Kita akan membahas masalah dari Fitri dan juga Anifa, yang mana masalahnya sama terkait emosi karena teman. Oke, Ibu ucapkan terima kasih banyak ya. Namun sebelum kita tutup, kira-kira pertemuan selanjutnya akan kita laksanakan di hari apa? Besok? Jam berapa? Jam 11, Bu. 11, yang lain? Setuju? Setuju. Oke, besok kita ketemu jam 11 ya. Namun sebelum kita tutup, alangkah lebih baik kita juga menutup dengan berdoa.
Ada yang bisa memimpin? Saya, Bu. Oke, Adik Fitri silakan. Baik, terima kasih, Bu. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita menutup kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah hadir pada pagi hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Baik, Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita mulai, Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah hadir tepat waktu pada siang hari ini. Namun sebelum itu, alangkah lebih baik kita memulai kegiatan pada siang hari ini dengan membaca doa. Ada yang bisa memimpin doa pada siang hari ini? Oke, silakan adik Alda. Sebelum kita memulai kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Doa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya. Nah, sesuai dengan kesepakatan kita kemarin bahwa hari ini kita akan membahas masalah dari adik Fitri dan juga Anifa, yaitu terkait dengan emosi yang biasanya terjadi karena ulah teman atau orang lain, karena sering ngaret, sering tidak menepati janji. Nah, kira-kira dari adik Fitri dan juga Anifa bisa menjelaskan lebih lanjut terkait dengan emosi yang sering terjadi pada diri Fitri dan juga Anifa? Dipersilakan. Saya, Bu. Oke. Baik, terima kasih, Bu. Jadi penyebab emosi itu adalah ketika janjian dengan teman untuk mengerjakan tugas. Misalkan janjiannya jam 9, tapi mereka datangnya jam 10 atau jam 11, sehingga saya menunggunya itu sangat lama, Bu. Maka dari itu, karena saking lamanya saya menunggu, saya rasa waktu saya terbuang begitu saja, sehingga saya sangat emosi, Bu. Oke. Kalau dari adik Anifa? Jadi, Bu, saya sering merasa bersalah pada teman yang sering membatalkan janji. Contohnya, jika kami berjanji untuk pergi ke suatu tempat, tapi pada harinya dia membatalkan janji. Oke, jadi masalah dari Fitri dan Anifa ini sama-sama berkaitan dengan janji ya. Nah, dari Vidya, Ani dan juga Alda, apakah ada yang ingin memberikan saran terkait dengan masalah yang dialami oleh Fitri dan juga Anifa? Silakan. Mungkin dari Alda. Ya, Bu. Kalau dari saran dari saya untuk mereka berdua, alangkah baiknya kita harus saling sepakat dulu waktunya dan ganjaran apa yang akan kita berikan kepada mereka yang tidak menepati janji, agar nantinya mereka takut untuk melanggar aturan itu, Bu, atau janji. Oke, memberikan pelajaran ya, cuman jika tidak menepati janji. Kalau dari Vidya, saran untuk Fitri dan juga Anifa. Kalau dari saya, Bu, untuk masalah dari Fitri dan juga Anifa, teman-teman yang sering membatalkan janji atau mengingkari janji, saya setuju dengan Alda, bisa menetapkan waktunya. Kemudian kalau ada yang tidak sesuai janji, itu bisa diberikan ganjaran ataupun apa yang harus mereka lakukan, atau tidak untuk khususnya untuk kasusnya Anifa yang sering membatalkan janji seperti itu, mungkin perlu lagi membuat janji dengan mereka seperti itu. Oke, kalau dari Ani, Menurut saya tentang permasalahan Anifa dan Fitri, tidak usah membuat janji dengan
permasalahan yang saya menjalankan janji. Oke. Nah, jadi tadi saran dari Alda, dari Vidya, dan juga dari Ami, yang mana tidak usah lagi membuat janji dengan orang yang sering membatalkan janji, atau juga membuat kesepakatan dengan mereka tentang siapa yang terlambat atau siapa yang membatalkan janji akan mendapatkan hukuman. Nah, kalau dari Adik Fitri dan juga Anifa, kira-kira apakah bisa menerima saran dari teman-teman atau memiliki solusi sendiri terkait dengan masalah yang dialami? Mungkin dari Fitri terlebih dahulu. Baik Ibu, kalau dari saya mungkin saya tidak akan mengambil saran dari teman-teman yang terkait dengan menyepakati waktu, karena sebelumnya juga seperti yang saya katakan tadi bahwa sudah janjian di jam 9 tapi mereka datangnya jam 10 atau jam 11 Bu. Itu kan sebelumnya sudah ada kesepakatan waktu ya. Jadi saran dari teman-teman mungkin itu sudah saya lakukan, tapi tetap saja teman saya sering melanggar. Nah, mungkin yang ingin saya ambil adalah yang saran kedua, kan tadi ada 2 saran ya. Saran kedua yaitu mengenai tidak usah lagi membuat janji dengan mereka. Justru saya langsung tersadar bahwa nanti ketika misalnya ada tugas dari guru dan jika ingin mengerjakan tugas, ada baiknya saya tidak perlu lagi mengerjakan tugas dengan orang yang ngaret seperti itu, agar saya tidak sakit hati dan emosi sendiri. Terima kasih. Oke, terima kasih ya. Nah, kalau dari Adik Anifa, Jadi di sini saya lebih memilih untuk mengambil saran dari Vidya dan Rahmi agar kiranya tidak perlu lagi untuk membuat janji dengan teman yang sering membatalkan janji. oke, jadi dari Fitri dan juga Anifa sudah bisa atau sudah memiliki solusi dalam mengatasi masalah yang dialami. Nah, kira-kira dari Fitri dan juga Anifa akan memulai melaksanakan solusi dari teman-teman tersebut sejak kapan? Kalau dari saya Bu, saya akan mulai melakukannya sejak sekarang setelah dari pelaksanaan layanan ini, karena kejadian yang kemarin-kemarin akan saya jadikan pelajaran dan insya Allah akan saya terapkan dalam hidup saya untuk tidak lagi membuat janji dengan orang yang lain. Oke. Kalau dari Anifa? Saya akan menerapkan hal itu setelah selesai dari layanan ini. Oke, jadi dari Fitri dan juga Anifa sudah memiliki solusi terkait dengan masalah yang dialami. Nah, sehingga dapat kita simpulkan bahwa kegiatan pada hari ini sudah selesai, mengingat masalah dari Alda, masalah dari Fitri, dari Anifa, Vidya dan juga dari Ami sudah sama-sama kita selesaikan ya selama beberapa hari ini. Ya Bu. Ya. Oke, baik. Jadi dapat kita simpulkan bahwa masalah dari adik-adik semua sudah selesai kita bahas, dan juga adik-adik semua juga sudah memiliki solusi terkait dengan masalah pribadi adik-adik. Nah, mengingat ini sudah mau habis waktu dan juga ini sudah hari ke-4 ya. Iya. Oke. Nah, jadi masalah dari adik-adik sudah dapat kita selesaikan sama-sama. Adik-adik juga sudah mampu memiliki solusi terkait masalah pribadi adik-adik. Nah, sebelum kita tutup, alangkah lebih baik kita menyimpulkan kegiatan kita selama beberapa hari ini, selama 4 hari. Kira-kira ada adik-adik yang ingin menyimpulkan terkait kegiatan selama 4 hari ini? Bisa Bu. Oke, dari Vidya mungkin? Dari yang saya simpulkan, saya akan mulai melakukan kegiatan yang masih bisa saya lakukan sendiri tanpa meminta atau menyuruh adik saya, supaya nantinya saya tidak akan marah-marah kalau dia tidak mau mendengarkan apa yang saya katakan. Oke.
Kalau dari Fitri, kesimpulan yang bisa Fitri ambil apa? Baik, terima kasih atas kesempatannya Bu. Kesimpulan yang dapat saya ambil dalam kegiatan konseling kelompok ini terkait dengan masalah saya sendiri, yaitu yang pertama bahwasanya saya tidak akan lagi membuat janji dengan teman yang sering ngaret, dengan teman yang tidak konsisten terhadap waktu yang sudah ditentukan. Itu akan saya jadikan pelajaran agar selanjutnya saya bisa mengatasi hal-hal yang terjadi, yang sama terjadinya seperti yang sebelumnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Oke, kalau dari Ami, yang bisa Ami sebutkan dari kegiatan pada 4 hari ini? Jadi yang bisa saya simpulkan dari kegiatan kita beberapa hari ini terkait dengan permasalahan saya, yaitu jika menjual adik saya harus bersikap dan mengeluarkan nada yang lembut agar dia bisa menuruti apa yang saya suruh. Sekian dari saya saja. Terima kasih ya. Oke, kalau dari Anifa, kesimpulan yang bisa Anifa ambil? Kesimpulan yang saya ambil dari mengikuti layanan konseling kelompok ini, yang dapat saya ambil yaitu saya tidak akan lagi berjanji dengan teman-teman yang sering membatalkan ataupun mengingkari janji. Oke, kesimpulan dari Alda? Kesimpulan dari saya yaitu yang saya dapat simpulkan bahwa saya harus bertanya terlebih dahulu kepada pacar saya bahwa dia akan menyebut saya tepat waktu atau tidak, agar nantinya tidak membuat saya terlalu lama menunggu dan juga sakit hati dan juga marah-marah Bu. Oke, jadi teman-teman semua sudah bisa mengatasi atau memiliki solusi terkait masalah adik-adik ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya Ibu ingin mendengar pesan dan kesan dari adik-adik. Apakah ada yang bisa? Saya Bu. Oke. Jadi kesan saya selama mengikuti kegiatan seluruh rangkaian kegiatan kita adalah saya senang dan bersyukur bisa membahas permasalahan saya dengan teman-teman, juga bisa sama-sama membahas dan memberikan saran terkait permasalahan teman-teman. Saya juga bersyukur bisa menemukan solusi dari permasalahan saya sendiri. Kemudian pesan saya, semoga apa yang sudah kita bahas dan sudah kita kegiatan rencana-rencana yang sudah disarankan teman-teman dan akan dilaksanakan itu bisa dilaksanakan dengan baik dan Oke, jadi terima kasih ya. Gue juga berharap semoga kegiatan yang sudah kita lakukan selama beberapa hari ini semoga dapat bermanfaat dan juga dapat membantu adik-adik mengatasi masalah yang adik-adik miliki. Nah, sebelum kita akhiri pertemuan kita, alangkah lebih baik kita mengakhiri kegiatan pada hari ini dengan membaca doa. Ada yang bisa memimpin doa pada hari ini? Oke, silakan Adik Putri. baik Bu. Baiklah teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri kegiatan pada hari ini, yang selanjutnya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Baik, terima kasih. Ibu ucapkan terima kasih banyak kepada adik-adik yang sudah menyisikan waktunya selama beberapa hari ini untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Semoga masalah dari adik-adik segera terselesaikan. Ibu mohon maaf jika selama beberapa hari ini memiliki salah, baik disengaja maupun tidak disengaja. Ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.